Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Zulfikar dan ada teman saya Diki Madia dan Ahmad Azrian. Kami mahasiswa Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini kami akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Kitty Console. Nah, uh, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu Kitty Console. Kitty Console adalah proyek aplikasi Kitty yang ditujukan untuk membuat aplikasi berbasis teks. Aplikasi berjalan di terminal atau konsol. Jadi, untuk menggunakan aplikasi konsol, kita harus menggunakan terminal dan mengeksekusi melalui terminal. Dan juga untuk berinteraksi, kita hanya bisa memberikan perintah melalui teks. Aplikasi konsol terdiri dari beberapa, yaitu ping, voice, ifconfig, dan lain-lain. Sebagai permulaan dan supaya lebih bisa memahami Kitty Creator, kita harus belajar dari dalamnya program, mulai dari yang paling dasar yaitu console application atau aplikasi berbasis teks. Memang aplikasi ini terdengar membosankan, dan tidak menarik, tetapi sebuah proses harus dimulai dari yang paling bawah, kan? Karena sebenarnya dasar inti sebuah program berjalan pada basis konsol, dan awal mulai komputer pun dulu juga hanya berbasis teks. Nah, cara pertama atau step pertama untuk uh, kita di sini membuat aplikasi, uh, membuat bukan membuat aplikasi sebenarnya, membuat uh, perhitungan pada pada Kentucky Fried Chicken, perhitungan harga dan pajaknya. Nah, pertama-tama kita mencari aplikasinya terlebih dahulu, yaitu Kitty Creator. Oke, kita tulis Kitty Creator. Nah, langsung muncul ya teman-teman. Double klik. Tunggu beberapa saat karena uh, yang dialami pada saat ini adalah kendalanya itu uh, beberapa mungkin terkendala oleh komputernya sendiri atau mungkin aplikasi error. Oke, sip. Udah, maaf sebelumnya. Nah, di sini kita klik projects untuk memulai project baru atau project yang kita ingin buat. Nah, ini ada new project. Sedangkan pada aplikasi Kitty Creator ini ada project, example, dan tutorials. Example merupakan contoh dari beberapa aplikasi yang akan dibuat. Ini ada beberapa aplikasi seperti kalkulator, jam, dan lain sebagainya. Oke. Tetapi di sini yang kita buat adalah tentang mengenai kasir atau harga total dari menu makanan. Oke, kita klik pada project. Setelah itu, kemudian klik pada new project. Nah, pada new project ini terdiri dari beberapa, yaitu Kitty Widgets, Quick Application, Console Application, dan Kitty Quick UI. Nah, di sini kita menggunakan Kitty Console Application. Kita tekan dan choose. Oke. Nah, setelah kita memilih atau men-choose-nya, di sini terdapat name-nya ya, atau nama dari software yang kita ingin buat. Di sini yang kami tulis adalah kasir
kasir KFC. Maaf sebelumnya, di sini ada tertulis tanda merah, berarti name contains with space. Nah, pada saat pembuatan judul ini kita tidak boleh menggunakan spasi, maka harus dihapus. Misalnya kita tulis kasir KFC. Oke, next. Nah, di sini kami menggunakan Kitty 5.4.1. Karena hanya ada satu, maka kita akan klik next. Oke, next lagi. Finish. Oke, di sini kita akan memulai programnya dengan baik. Kita akan menjalankan programnya maksudnya. Oke. Pada saat kita menjalankan programnya, pertama kita harus mengetik variabelnya terlebih dahulu ya. Integer spasi kasir pembayaran ya. Ya. Oke. Dalam kurung. Nah, ketika kita membuat tanda kurung, dia otomatis ada ketika kita buka kurung, otomatis ada penutup kurungnya. Karena ini bahasa pemrograman, jadi lebih pintar daripada manusia. Nah, kita tulis lagi integer rice box. Di sini kita misalkan ya, rice box, koma, integer chicken wing, CK, iya, wing, iya. Oke, koma, integer Pepsi, koma, integer ST, koma, integer air bening. Oke. Selanjutnya, jika kita menekan enter, kita membuat sebuah kurung korawal. Nah, ketika kita membuat kurung korawal, nanti otomatis dengan sendirinya ketika kita klik enter, coba. Nah, otomatis ada penutup kurung korawalnya. Nah, sekarang kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Variabelnya terdiri dari variabelnya kita tulis integer jumlah rice box sama dengan rice box dikali, kita misalkan yang kita ingin pesan itu rice boxnya berjumlah 20 buah. Oke, setelah itu ada integer jumlah chicken wing. Nah, jumlah chicken wing sama dengan chicken wing ya. Ketika sudah muncul tanda biru, lihat kursornya, ketika muncul tanda biru ini langsung ditekan enter aja, karena dia otomatis langsung muncul. Misalnya kita memesannya 15 buah. Oke. Setelah itu ada integer Pepsi, jumlah Pepsi. Oke, Pepsi dikali dengan 40.
Oke, kemudian ada integer jumlah ST dikali dengan 10. Dan terakhir ada jumlah air mineral. Air mineral. Air mineral di sini kita memasangnya cuma satu. Oke. Karena pada aplikasi ini terdapat beberapa simbol ya, misalnya tanda simbol sama seperti di Excel, tanda simbol kali kita ganti dengan bintang. Oke, sebelumnya jumlah ini diganti dengan pemesanan. Maaf sebelumnya teman-teman, kata dari jumlah itu kita ganti dengan pemesanan saja, biar lebih gampang. Ya. Oke, kata jumlahnya maaf sebelumnya kita ganti dengan kata pemesanan. Baik, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahasa pemrograman adalah suatu kumpulan kata atau perintah yang siap digunakan untuk menulis suatu kode program, sehingga kode-kode program yang kita tulis tersebut akan dapat dikenali oleh kompilator yang sesuai. Nah, jangan lupa teman-teman, setiap kita menulis integer misalnya kita masuk KI-nya itu pemesanan rice box, dan rice box itu kita dikalikan dengan 2. Di akhir integer itu kita harus membuat tanda titik koma, ya kan, biar aplikasinya berjalan. Biar kata kuncinya itu berjalan. Nah, ketika tidak ada uh, tanda titik koma, maka dia akan error atau ada trouble pada kata kuncinya tersebut. Oke, next kita lanjut. Ketika kita sudah menulis semuanya, di sini kita akan membuat jumlah harga, jumlah harga pemesanan. Oke, integer jumlah harga pemesanan sama dengan jumlah rice box, pemesanan rice box. Maaf sebelumnya. Pemesanan rice box. Oke, langsung tinggal di enter aja. Ditambah dengan pemesanan chicken wings. Ditambah pemesanan Pepsi. Oke. Ditambah pemesanan es teh. Oke. Maaf sebelumnya teman-teman, uh, air bening itu iya, air mineralnya diganti sama air bening. Karena kata kunci di atas kita memakai integer air bening, bukan air mineral ya. Oke, ketika sudah selesai, nah biasanya teman-teman ketika kita makan di beberapa restoran seperti KFC, CFC,
atau salaria itu kan terdapat pajak. Nah, pajak ini eh, yang akan kita hitung dengan jumlah harga totalnya. Nah, di sini kita akan membuat integer pajak. Coba. Oke, pajak sama dengan jumlah harga pemesanan dikali dengan, nah, karena pajaknya biasa tuh di restoran tersebut terdapat pajak 10%. Nah, 10% merupakan sama saja dengan 0,1. Nah, berarti dikali dengan 0,1. Oke. Nah, jangan lupa tanda titik komanya ya. Setelah itu kita membuat integer total. Total harga. Oke. Total harga. Total harganya itu, teman-teman harus perhatikan, total harganya itu dari jumlah harga pemesanan yang ini. Oke. Jumlah harga pemesanan ditambah dengan pajaknya. Oke. Itu merupakan total harganya. Oke. Jumlah harga pemesanan ditambah dengan pajak. Oke, biasanya langsung muncul ya teman-teman ya. Oke, ketika sudah selesai, kita tulis return. Return total harga. Nah, ini merupakan syarat dari bahasa pemrograman agar total harga itu bisa muncul kembali. Nah, ya, total harga. Nah, oke, baik. Nah, fungsi return di sini sendiri adalah fungsi dapat mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menandakan bahwa program tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Oke. Baik. Oke, ketika kita telah return, kita buat lagi, selanjutnya kita buat lagi integer total. Di bawah key core applications, ARGV sama ARGC. Oke, integer total harga. Oke, total harganya itu sama dengan pembayaran maaf, sebelumnya kita tulis kasir pembayaran ya, soalnya kan ini tentang harga akhirnya. Pembayaran. Oke, langsung muncul. Kasir pembayarannya ini ketika kita membuat tanda kurung, maka langsung muncul langsung muncul kurung akhirnya. Nah, di sini kita memakai harga untuk rice box-nya, kita memakai harga Rp10.000. Murah bukan? Nah, untuk chicken wings-nya kita mematok harga Rp20.000. Nah, untuk Pepsi-nya Rp3.000. Dan untuk es tehnya 1.500. Karena biasanya di beberapa restoran itu air putihnya itu biasanya free, maka kita kasih harga Rp0. Oke. Nah, setelah semuanya selesai, di sini kita harus menyimpan
data-data yang telah kita masukkan, tersebut. Oke, men- uh, cara meng-save data-data yang telah kita tulis adalah lihat pada tanda palu. Oke, ujung icon kiri paling bawah, klik dia sekali. Nah, nanti di sini ada menu pilihan save all, don't save, dan cancel. Nggak mungkin kita tekan don't save sama cancel ya. Kita harus menekan save all. Nah, kita menunggu beberapa saat ini. Ini beberapa saat di sini build ini. Nah, ya. Oke. Biasanya membutuhkan waktu yang begitu lama ya. Oke. Di sini ada ketika kita sudah save ya, maka di bawah isu ini ada beberapa trouble ya, beberapa trouble. Ketika kita tidak mencantumkan titik koma, kita coba ya. Ketika kita tidak mencantumkan titik koma, nah kita hapus ya, teman-teman lihat semuanya. Kita hapus dan kita save lagi. Nah, ketika tidak ada titik koma, tunggu beberapa saat. Ketika tidak ada titik koma. Nah, dia ada trouble kan di sini? Ada beberapa trouble. Nah, itu satu saja kesalahan bisa mengakibatkan fatal semuanya. Nah, otomatis kita harus membuat titik koma. Back again, titik koma, terus save dulu. Ya, biar semuanya kembali dengan normal. Oke, bahasa pemrograman C++ ya, bahasa pemrograman yang standar lah ketimbang Java. Tapi jangan menganggap remeh bahasa pemrograman tersebut karena banyak bermain logika. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel. Variabel adalah suatu pengenalan atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu. Ya, di dalam proses pemrograman. Variabel ini berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap. Nilai dari suatu variabel bisa diubah-ubah. Misalnya dari pajaknya ini. Pajaknya ini kita bisa mengubahnya dari misalnya 10% atau 0,1. Bisa diubah menjadi 20% atau 0,2. Terserah kita. Nah, di dalam variabel tersebut terdapat beberapa persyaratan atau aturan. Yang pertama, aturan variabel terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter. Pertama harus berupa huruf. Ingat, karakter pertama harus berupa huruf, tidak berupa angka. Nah, biasanya bahasa C++ ini terdapat kesensitifan yang sangat tinggi. Nah, ketika kita menulis huruf besar, misalnya antara NIM, NIM semuanya huruf kecil, dan NIM semuanya huruf besar, atau NIM N-nya saja yang huruf besar atau kapital, itu dianggap berbeda, jangan dianggap sama. Nah, satu lagi, ketika kita menulis key in-nya atau kata kuncinya itu, misalnya di pemesanan rice box ya, ini saya kasih Anda ya, ini pemesanan rice box, itu tidak boleh terdapat spasi, karena itu sudah berbeda kalau ada spasinya, maksudnya akan trouble. Nah,
Dan juga dalam penulisan ini variabel tersebut tidak boleh ada simbol-simbol kecuali underscore. Misalnya tanda persen, dan, kali, koma, tambah, kurang. Itu nggak boleh pada penulisan variabel. Oke. Dan panjangnya penulisan variabel ini itu maksimalnya 32 karakter. Nggak boleh lebih dari 32 karakter. Oke. Selanjutnya, kita harus tandai pertama kita close dulu, kita tandai di samping nomor ya. Tandai biar muncul. Nanti ketika kita tandai nanti ada like a bubble warna merah gitu. Belum warna merah. Oke. Kita tandai pada angka-angka yang akan diproses, termasuk returnnya juga. Oke. Oke, pada QR application-nya juga. QR application-nya juga. Ini di atas nih. Oke. Ini nih. Oke. Ini di. Oke. Oke. Dan terakhir ada pada return. Dan ketika kita telah menandai semuanya, kita klik di save all. Kita klik save all. Oke, memakan beberapa waktu ya, maaf sebelumnya. Oke, kita lihat prosesnya masih berjalan ya. Ketika masih berjalan, kita tidak boleh menekan apapun. Oke, selesai. Ketika selesai, kita menekan tanda start debugging. Start debugging itu ada di atas palu arit ini. Oke, kita tekan. Oke, memakan beberapa waktu juga. Kita tunggu. Oke. Oke. Ya, oke, kita menunggu beberapa saat ya. Ini merupakan pemrogramannya dari bahasa pemrograman yang telah kita tulis. Oke. Memakan beberapa waktu. Oke. Setelah selesai, setelah itu kita tekan F5. Nah, pada ini kan muncul harga-harga yang ada di total harga kan. Harga-harganya telah muncul di bagian kanan tersebut. Bagian kanan dari bahasa pemrogramannya. Nah, ketika telah muncul, kita menekan F5. Nah, lihat ada tanda panah. Ini ada tanda panah ya. Coba. Ya. Dari atas ke bawah dari 4 sampai ini. Oke. Baik, kita tekan F5 semuanya. Dari bubble-bubblenya tekan F5. Oke. Nah, ketika kita tekan F5, harganya sudah muncul. Dengan sendirinya harganya sudah bisa diubah karena bahasa pemrograman yang kita bikin itu lebih pintar daripada kita ya. Dia langsung muncul sendiri harga-harganya. Nah, di sini kita mendapatkan total harganya itu 69.500. 698.500, maaf sebelumnya. Nah,
Dari total harganya ini kita bisa mengubah variabelnya dari ini, pajaknya itu. Pajaknya, karena di sini pajak biasanya 10%, makanya kita pakai 0,1. Di sini kan kata uh, instruktur kami kita bisa mengubah pajaknya itu 0,2 atau 0,5. Nanti angkanya juga akan berubah dengan sendirinya. Kita mengubahnya di pajak ini. Oke, pajaknya ini. Sebelumnya kita back semuanya dulu. Kita ganti pajak sama, oke, yang di pajak sini kita ubah dengan 0,2 atau 0,5. Nah, makanya sebelumnya kita harus mengembalikan semuanya terlebih dahulu dulu. Dan ketika kita mengganti ini dengan 0,2 dan 0,5 atau 0,5, maka total harganya itu akan berubah secara sendirinya. Oke, ketika semuanya sudah selesai, maka kita akan close program tersebut karena kita sudah save ya dari pertama sebelum kita beri harganya itu. Oke, kita klik close. Oke, baik, kita klik close. Yes. Oke, guys. Semuanya sudah muncul. Aplikasinya, bahasa pemrogramannya sudah berjalan dengan baik. Tentang file error ini dikarenakan kita terdapat kesalahan pembukaan pada aplikasinya. Nah, kita langsung tekan OK saja. Nah, oke, ketika semuanya telah selesai, oke, maaf sebelumnya saya close dulu. Ketika semuanya sudah selesai, ya, kita tinggal mengclose-nya. Oke. Hanya itu saja tutorial yang bisa kami berikan. Apabila terdapat beberapa kata yang kurang dipahami atau mungkin tidak berkenan di hati para penonton semuanya, kami memohon maaf karena mungkin ilmu yang kami dapatkan masih kurang untuk saat ini. Oke, terima kasih atas view-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.